Ada yang tahu, dengan mesin motor tanpa piston? Tahu dong Baang, jadi itu adalah mesin rotari. Kalian pasti sudah tidak asing mendengar mesin yang digunakan oleh pabrikan Mazda untuk mobil-mobilnya. Rotary engine adalah mesin yang digunakan oleh sebagian mobil dari Mazda. Lalu apakah rotary engine itu? Oke, mari kita bahas. Mesin rotari adalah jenis awal dari mesin pembakaran internal atau internal combustion. Biasanya mesin rotari dirancang dengan jumlah ganjil per baris dalam konfigurasi radial, di mana crankshaft tetap diam saat mesin beroperasi, dengan seluruh komponen cerankase dan silinder yang terpasang berputar bersumbu pada crankshaft. Mesin ini dahulu diaplikasikan untuk mesin pesawat atau penerbangan. Namun seiring berkembangnya zaman, mesin tipe ini juga digunakan oleh beberapa sepeda motor seperti Norton Rotary RC 588 dan mobil Mazda RX series. Jenis mesin ini banyak digunakan sebagai alternatif untuk mesin inline konvensional, baik mesin-mesin standar lurus atau V-engine. Selama Perang Dunia I dan beberapa tahun sebelum konflik PD1, mesin ini juga digambarkan sebagai solusi yang sangat efisien untuk masalah output daya, berat, dan keandalan pada saat itu. Tetapi seiring berkembangnya zaman, mesin ini mulai ditinggalkan. Yups, gantian ya Neng. Yui, mari kita bahas beberapa keuntungan dan kelemahan mesin rotari. Ada 3 faktor yang berkontribusi pada kesuksesan mesin rotari, yaitu faktor kelancaran. Mesin rotari delivery powernya sangat halus, karena tidak ada bagian yang saling bergantian menyalurkan power, dan massa putaran karter, silinder yang relatif besar sebagai flywheel. Kemudian pendinginan mesin, ketika mesin bekerja, karter, silinder yang berputar menciptakan aliran udara pendinginan yang bergerak cepat, bahkan saat kendaraan dalam keadaan diam. Dan berat mesin, banyak mesin konvensional yang harus memiliki flywheel berat guna meredam getaran dan menyalurkan power yang halus. Dengan mesin rotari akan mendapatkan keuntungan power to weight ratio yang substansial dengan tidak memerlukan flywheel tambahan. Keuntungan lainnya berasal dari crankcase kecil, datar, dan sistem pendingin udara yang efisien. Silinder dapat dibuat dengan dinding yang lebih tipis dan sirip pendingin yang lebih pendek, yang berakibat mengurangi bobot mesin. Sang pembuat mesin ini selalu menyadari banyak keterbatasan dari mesin rotari, sehingga ketika mesin konvensional menjadi lebih dapat diandalkan dan memberikan bobot yang lebih ringan, dan konsumsi bahan bakar yang hemat, serta perawatan yang mudah, membuat mesin rotari kian ditinggalkan. Itu menjadi plot kelemahan mesin rotari. Lalu kelemahan lainnya adalah, mesin rotari memiliki sistem minyak oli total loss, yang pada dasarnya sangat tidak efisien. Untuk mencapai ke seluruh bagian mesin, pelumas diperlukan untuk memasuki bak mesin melalui hollow crankshaft. Tetapi, gaya sentrifugal dari bak mesin berputar secara langsung membuat oli tidak bisa bersirkulasi. Satu-satunya solusi praktis adalah pelumas disedot dengan cara mencampurkan bahan bakar, atau sistem caranya mirip dengan mesin motor 2 tak. Peningkatan power juga berakibat pada ukuran dan getaran yang dihasilkan, sehingga membuat mesin ini kurang stabil. Output daya yang besar semakin digunakan untuk mengatasi hambatan udara dari mesin. Kontrol engine yang sangat rumit, sehingga mengakibatkan pemborosan bahan bakar. Mesin rotari untuk mobil paling tenar adalah mesin Mazda RO-7 seri 13B. Adalah mesin yang paling banyak diproduksi oleh Mazda. Mesin ini adalah platform untuk semua mesin Mazda Wankel, dan diproduksi selama lebih dari 30 tahun. 13B memiliki rotor setebal 80 mm, 3,1 in, didesain dengan 2 rotor,
dengan masing-masing ruang menghasilkan power 654 cm3 per rotor sehingga akumulasi dari dua rotor menjadi 1,3 L, 1308 cm3. Nama seri ini juga diambil dari cc yang dihasilkan 13B, 1300 cm3. Jika kalian tahu di Amerika Serikat, mesin 13B ada dari tahun 1974 hingga 1978 dan kemudian berhenti untuk mobil sedan, tetapi dilanjutkan lagi pada tahun 1984 sampai tahun 1985 di Mazda RX-7 Geselse, kemudian digunakan lagi pada tahun-tahun 1985 sampai tahun 1992 di Mazda RX-7 FC, dengan dukungan mesin naturally aspirated atau turbocharged, kemudian sekali lagi pada Mazda RX-7 FD dalam bentuk twin turbocharged tahun 1992. Mesin serta mobil ini menghilang lagi dari pasar AS pada tahun 1995, ketika spesifikasi Mazda RX-7 untuk AS terakhir dijual, tetapi mesin itu terus digunakan di Jepang dari tahun 1972 untuk Mazda Luce RX-4 dan tahun 2002 untuk Mazda RX-7. Versi twin turbocharged dari 13B adalah 13B REW. Mesin ini menjadi terkenal karena output powernya yang tinggi dan bobot yang ringan. Dua turbo dari Hitachi HT12 dioperasikan secara berurutan, dengan raihan utamanya hingga 4500 ini adalah sistem turbo harger kembar sekuensial produksi pertama di dunia. Menurut sumber output mesin 13B REW ini mencapai 280 PS, 206 kW atau setara 276 tenaga kuda, di Jepang, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa melebihi itu saat dites menggunakan Mazda RX-7 Gen 8. Terima kasih abangku yang ganteng. Dan itulah sedikit ulasan tentang mesin tanpa piston alias mesin rotari. Jika kalian belum paham mengenai cara kerja mesin rotari, silahkan tanyakan pada yang membuatnya, jangan tanyakan pada saya. Terima kasih. This engine blew before the Briggs & Stratton.